Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel kami di sini Integral Education. Kita masih belajar lagi teman-teman untuk persiapan UTBK SNBT 2025, khususnya mengenai materi matriks ya di subtes pengetahuan kuantitatif. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya mengenai persamaan garis, fungsi komposisi, inverse fungsi, silahkan ditonton dulu ya untuk menambah referensi belajar teman-teman semuanya. Gitu ya. Oke, nah ini aku punya 4 soal guys. Nanti yang soal nomor 4 nggak ketulis di sini ya. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa daftar Tryout UTBK Integral Edu batch 4 ya. Pendaftarannya sampai tanggal 17 sampai 23 Februari nih teman-teman. Sekarang lagi periode pengerjaan ya. Nah, ini harganya 10.000, teman-teman bisa dapat fasilitas-fasilitas yang tertulis di sini. Oke. Nanti teman-teman setelah ngisi form pendaftaran bakal join ke grup WA ya. Di akhir form bakal ada linknya. Oke, ditunggu partisipasinya buat teman-teman semuanya. Yuk kita langsung bahas aja dari nomor 1. Kita pakai soal-soal asli langsung ya dari PK 2020. Jadi di sini ditanyakan nilai X sedemikian hingga matriks A sama dengan ini. X1, 5, X plus 4 ini matriks singular. Nah, maka X-nya adalah berapa? Ya. Nah, matriks singular itu apa teman-teman? Ingat gak? Matriks singular itu apa guys? Nah, kita lihat yuk. Matriks singular adalah apa? Adalah matriks yang apa? Betul, yang apa? Ayo, dan jawab belum? Aku udah betul-betul aja ya. Matriks yang determinannya apa? Determinannya sama dengan 0. Ya, jadi tulisan aku tolong diterima aja ya. Mau jelek, mau bagus. Ya, ini sih lagi jelek ya, tapi diterima aja ya. Matriks singular adalah matriks yang determinannya 0. Nah, determinan tuh apa? Yuk kita ingat-ingat. Kalau kamu punya matriks A, ya, A, B, C, D. Ini matriks 2 kali 2 ya. Nah, maka determinan matriks A, kita tulis det A sama dengan apa? A kali D dikurangi B kali C. Ya, jadi kalikan silang seperti ini. Dari A kali D dikurangi B kali C. Gitu ya. Nah, contoh yang matriks singular adalah seperti ini nih. Oke, aku kasih contoh dulu. Contohnya adalah matriks matriks P misalkan ya. Matriks P itu di sini 4 4 2 8. Nah, kalau kita lihat berapa determinan matriks P? Nah, yuk. 4 kali 4 16 dikurangi 2 kali 8 16. Tuh, 16 kurang 16 ternyata 0 ya. Jadi matriks P ini adalah matriks singular ya. Matriks singular karena determinannya 0 ya, sesuai dengan definisi yang kita kasih ini. Oke, sekarang lanjut. Nah, di sini ditanyakan apa? Berapa nilai X supaya matriks A ini singular? Oke. Jadi matriks A itu diketahui X 1 5 X plus 4. Ya udah, karena matriks A singular berarti determinannya 0 kan ya. Jadi, determinan matriks A itu sama dengan 0. Yuk, berarti apa? X kali X plus 4 gitu ya. X dalam kurung X plus 4 terus dikurangi 1 kali 5 ya. 1 kali 5 itu 5 ya. Sama dengan 0. Oke, X-nya masuk. Berarti X kuadrat plus 4X min 5 sama dengan 0. Nah, ini kita lanjut di kanan aja ya. Difaktorkan. Yuk, pertama kita taruh X-nya dulu. Nah, berikutnya kita cari bilangan yang dikalikan ketemunya min 5 dijumlah ketemunya 4. Bilangan tersebut adalah plus 5 dan min 1 ya. Berarti X sama dengan min 5 atau X sama dengan 1. Ya, jadi sebenarnya ada dua nilai X yang memenuhi nih guys. Jadi X sama dengan min 5 atau X sama dengan 1. Cuman ada yang min 5, ya pilih aja yang min 5. Jawabannya yang E. Kayak gitu aja ya. Oke, nah ini konsep determinan teman-teman harus paham dan mengerti. Gitu ya. Yuk kita lanjut aja langsung ke soal nomor 2. Biar cepet ya, teman-teman belajarnya juga enak. Waduh, ini langsung disuguhi soal-soal yang kayaknya ribet ini ya, PK 2021. Diketahui persamaan ini dia. Oke, gimana nih? Nilai K adalah berapa? Oke, sekarang kita lihat sini. Ini saya tulis dulu, apa nggak usah ya? Langsung aja kita kalikan kali ya. Jadi yang bagian ini dan yang ini itu kita kalikan. Ya, yuk ini kita kalikan dulu. Cara mengalikan matriks gimana? Ingat gak? Ingat lah ya? Ingat dong. Jadi 2 kali 3, 6.
Oke, 6. K kali 1 adalah K, jadi 6 plus K. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu 2 kali 3, terus K kali 1. Lanjut berikutnya 2 kali min 2 min 4. Taruh sini min 4. Terus K kali 0, 0. Ya berarti 0 aja ya. Nah, tutup. Berikutnya yang bawah min 1 kali 3 min 3. Oke, terus gantian yang 5. 5 kali 1, 5. Min 3 tambah 5 ya. Terus gantian sama yang min 2, 0. Jadi min 1 kali min 2 itu 2 ya. Terus 5 kali 0 itu 0. Udah berarti 2 aja. Gitu ya. Nah, ini dikurangi dengan 3 min 1 min 2, 5. Ini sama dengan 4 min 2, 3 min 3. Oke. Yuk kita kerjakan persamaannya. Kalau kita lihat di sini apa nih? 6 plus K dikurang 3. Oke, berarti yang kita kurangkan cuma 6-nya aja ya. Berarti ini 3 plus K. Gitu. Nah, min 4 min 2 sama aja min 4 plus 2. Nah, min 4 plus 2 itu min 2. Gitu ya. Min 3 plus 5, 2. 2 dikurangi min 1, jadi 2 plus 1 dong. Nah, jadi 3. Gitu ya. Terus, 2 dikurang 5. Nah, 2 kurang 5 min 3. Sama dengan 4 min 2, 3 min 3. Nah, kalau kita lihat matriks ini katanya sama, guys. Ya berarti semua elemen-elemennya juga sama. Kalau kau tengok nih, misalnya ini min 2, ini min 2. Ini 3, ini 3. Ini min 3, ini min 3. Tuh, sama kan ya elemen-elemennya. Sehingga apa? 3 plus K sama dengan 4. Nah, 3 plus K sama dengan 4. Jadi K-nya tinggal 4 dikurang 3 aja ya, alias K-nya sama dengan 1. Nah, ini dia nilai K yang memenuhi. Oke, paham ya? Buat teman-teman yang lupa perkalian matriks, silahkan diingat-ingat dulu ya. Jangan forget remember ya. Tahu nggak forget remember itu apa? Lupa ingat ya, bukan. Ya, ini bahasa Inggrisku nggak bagus berarti ya. Ya, silahkan diingat dulu ya mengenai perkalian matriks. Sebenarnya cara cepatnya teman-teman tinggal mengalihkan yang depan aja ya. Ini aku hapus dulu. Sebenarnya cara cepatnya teman-teman tinggal mengalihkan yang ini nih, yang 2K sama 31. Kan tadi jadi 6 plus K ya. Nah, 6 plus K langsung aja dikurang 3. Jadi gini, 6 plus K langsung aja dikurang 3 gitu. Langsung sama dengankan dengan yang sebelah sini, berarti sama dengan 4. Berarti didapat ini K plus 3 ya, sama dengan 4, alias K-nya sama dengan 4 kurang 3, 1. Tuh, sama aja ya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu mengalihkan semua kok. Cukup kalikan yang atas saja, karena ditanyakan nilai K sih. Jadi efisien gitu ya waktunya ya, dan juga tenaga. Oke, paham ya? Kayak gitu untuk nomor 2 dari PK 2021. Lanjut, kita masih ada di PK 2021 nih guys ya. Tapi mengenai konsep determinan ya, di sini ada variasi sedikit mengenai determinan. Jadi matriks A adalah ini, matriks B adalah ini, dan determinan AB. Wah, gimana nih? Kalau determinan AB gimana? Kalau orang normal akan mengalihkan dulu AB-nya ya. Jadi A kita kalikan B dulu. Oh, 1, 2, 3, 4. Dikalikan dengan 1MN4. Nah, ini kelamaan ya, nggak usah. Ini terlalu lama guys ya. Ini kita tulis deh, terlalu lama ya. Ini terlalu lama nih. Kasih emot senyum. Iya, terlalu lama ya. Nah, gimana cara biar nggak terlalu lama? Kita gunakan yang namanya sifat determinan. Nah, sifat determinan apa? Nah, coba kita lihat. Determinan AB itu sama dengan apa kalau kita ingat-ingat sifat determinan? Kalau A dan B ini berupa perkalian ya, maka determinan ini bisa dipisah guys. Determinan AB itu adalah determinan A dikali determinan B. Gitu ya. Kalau penjumlahan nggak bisa ya. Kalau determinan A plus B gini, ya ini tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Ini nggak boleh ya. Pokoknya yang boleh itu hanya perkalian aja. Oke, lanjut. Nah, determinan AB itu 8 katanya. Oke, ini 8 sama dengan determinan A gunakan rumus yang tadi. Rumus determinan apa tadi? Ingat nggak? Nah, ini yang tadi nih ya, di nomor 1 AD min BC. Oke, kita lihat. Determinan A berarti 1 kali 4, 4. Kita coret-coret di sini kali ya. Determinan A berarti apa? 1 kali 4, 4. Dikurangi 2 kali 3, 6 ya. 4 kurang 6 itu min 2. Oke, jadi determinan A-nya itu min 2.
Min 2 dikali determinan B. Nah, determinan B-nya apa guys? Determinan B kalau kita lihat, determinan B 1 kali 4, 4. Dikurangi M kali N ya, MN. Ya, jadi determinan B-nya adalah 4 min MN. Ya, jadi ini 4 min MN. Nah, gitu. Ya udah, min 2 tinggal kita kalikan ke dalam. Jadi 8 sama dengan min 2 kali 4 min 8. Min 8 plus jadinya ya, karena ini min 2 kalikan min MN, jadinya plus 2MN. Gitu. Setelah itu min 8 pindahkan ke kiri jadi tambah 8 ya. Jadi 8 tambah 8 16 sama dengan 2MN. Sehingga MN sama dengan 16 dibagi 2, ketemunya 8. Nah, inilah nilai M kali N guys ya. Jadi cuman begini aja jawabannya yang D ya. Dengan sifat determinan, ngerjainnya bisa lebih cepat ya, nggak kelamaan, nggak harus mengalihkan AB-nya dulu ya, terlalu lama. Oke, lanjut nomor 4. Nah, ini soal PK 2023 guys. Aku lupa ngasih keterangan ya. PK 2023. Oke, PK 2024 aku belum dapat soal matriks. Kayaknya nggak ada atau ada kali ya. Buat teman-teman yang punya soal PK 2024, boleh di-share ke aku, nanti bisa aku bahas ya. Oke, nah ini sudah mencakup inverse matrix nih, yang kayak pangkat min 1 ini notasi inverse matrix ya. Jadi kita review dulu ya, inverse matrix itu seperti apa. Inverse matrix. Nah, gimana mencari inverse matrix? Jadi kalau misalkan matriks A itu adalah ABCD, ya seperti tadi ya kita misalkan ya, maka A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Tuh, determinan A. Berarti berkaitan dengan materi determinan tadi ya. Kamu nggak boleh lupa ya cara nyari determinan ya. 1 per determinan A dikali dengan A sama D tukeran. Oh, kok ribet ya? Nggak ribet kok, gampang ya. A sama D tukeran. Yuk, jadi sini D, di sini A. Gitu ya. Terus B sama C-nya tetap, tapi jadi negatif. Nah, jadi min B, min C. Gitu. Paham ya, teman-teman ya? Dipahami pelan-pelan. Buat yang belum pernah belajar matriks, ya harusnya pernah sih. Kalian kan kelas 12 ya. Harusnya pernah belajar matriks, mungkin lupa ya. Buat yang lupa, di rewind lagi videonya ya, bagaimana meletakkan variabel-variabel ini. Nah, sekarang diketahui Q min P sama dengan R inverse. Nah, berarti kita cari dulu yuk R inverse. Ini kan matriks R. R inverse sama dengan apa? 1 per determinan R berarti ya. Determinan R nyarinya kayak tadi ya, menggunakan AD min BC. Jadi 7 kali 1 itu 7, dikurangi 3 kali 2 itu 6 ya. Dikalikan dengan, yuk ingat, A sama D tukeran posisi. 1 sama 7 ini ya, tukeran posisi. Tuh, jadi sini 1, di sini 7 ya. Terus berikutnya 3 sama 2-nya tetap tapi jadi minus. Jadi di sini min 3, di sini min 2. Gitu ya. Nah, terus 1 per 7 kurang 6. 7 kurang 6 itu 1 ya. Jadi 1 dibagi 1 ya 1. Jadi R inverse-nya adalah ya matriks itu yang di kanan ini ya. Jadi 1 min 3 min 2 7. Ini adalah R inverse. Gitu ya. Nah, kita udah nyari R inverse, tinggal masukkan ke persamaan ini. Jadi Q min P gitu sama dengan R inverse. Q min P, Q dulu, Q-nya kan ini ya, 2 min 1 1 4 dikurangi P, P-nya adalah S plus R 2 3 R sama dengan R inverse. R inverse-nya itu 1 min 3 min 2 7. Oke, nah sekarang yang ruas kiri kita kurangkan dulu yuk. 2 dikurangi S plus R. Nah, ini S plus R-nya kena minus semua ya guys ya. Jangan ditulis begini ya, ini salah ya, karena minusnya kena R juga. Yang benar gimana? Yang benar adalah 2 min S min R ya, karena R-nya juga kena minus tuh ya, semuanya kena. Paham ya? Lanjut, min 1 min 2 jadi min 3. Gitu ya. 1 kurang 3 jadi min 2. 4 kurang R jadi 4 min R. Nah gitu ya. Sama dengan 1 min 3 min 2 7. Oke, nah ini masih seputar kesamaan matriks ya. Kesamaan matriks berarti elemennya sama semua nih. Min 3 ini sama ya, min 2 ini sama ya. Berarti apa?
Berarti kita bisa samain ini guys. 4 min R itu sama dengan 7 ya. 4 min R sama dengan 7. Berarti min R 4-nya pindah ke kanan. 7 kurang 4 itu 3 ya. Jadi R-nya sama dengan min 3. Oke, dapat R min 3. Nah, berarti bisa disubstitusi ke yang ini nih. 2 min S min R sama dengan 1 ya. 2 min S min R sama dengan 1. Jadi 2 min S min R. Nah, min R, R-nya min 3. Jadi plus 3 dong. Gitu ya. Karena min 3, jadi plus 3. Jadinya apa? 5 min S ya. Jadi 2 tambah 3. Itu 5. 5 min S sama dengan 1. Berarti kan ini angka 5, ini huruf S ya. Jadi aku nulisnya mungkin hampir mirip. Kamu harus bisa bedakan ya. Ini tulisanku kurang bagus ya. Jadi ini angka 5, ini huruf S ya. Sehingga dapat nilai S-nya sama dengan 4. Ya karena apa? Karena ya 5 kurang 4 1 gitu ya. Udah, ini nilai R-nya min 3 serta nilai S-nya sama dengan 4. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya S kuadrat kali R. S kuadrat kali R berarti 4 kuadrat dikali min 3. 4 kuadrat itu 16 kali min 3. 16 dikali 3 itu 48 ya. Jadi min 48. Nah, inilah jawabannya, guys. Gitu ya. Nah, di sini sudah mulai meluas nih, udah ada inverse matrix pula ya kan. Jadi yang penting teman-teman ingat materinya ya, dan juga tahu cara ngitungnya, oke? Nah, kita lanjut ke latihan soal. Nah, ini gantian teman-teman nih ya. Nah, di sini konsepnya udah aku bikin lebih meluas lagi ya. Jadi tadi udah ada inverse ya kan, ini ada B inverse nih. Terus ada juga transpose. Yuk, transpose apa itu? Nah, buat teman-teman yang lupa transpose itu apa, silahkan diskusi di kolom komentar. Nanti aku bantu diskusinya. Aku jawabin komentar kalian. Dan pertanyaannya nilai X pangkat 4 plus Y. Nah, jawabannya berapa? Silahkan tulis di kolom komentar. Aku tunggu diskusinya ya. Oke, sekian dulu videonya buat hari ini ya teman-teman semuanya. Semoga teman-teman selalu diberikan kelancaran dalam belajar, bisa diterima di PTN yang diinginkan pada saat UTBK mendatang. Jangan lupa daftar tryout UTBK Integral Edu Batch 4, pengerjaannya cuman sampai tanggal 23 Februari nih guys. Sebenarnya masih ada batch 5 sih, cuman batch 4 teman-teman bisa ikut dengan harga Rp10.000. Teman-teman dapat fasilitas ini dan juga ada grup BA untuk diskusi bareng aku dan teman-teman yang lain. Gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you and goodbye. Dadah.